kita akan menyapa narasumber kita. Halo, selamat sore, Ibu Jill. Halo, selamat sore Bapak Fran. Thank you Jill ya. Iya, sama-sama. Thank you Jill, dengan short notice udah datang, udah bisa menyempatkan hadir untuk bercerita, berbagi dengan senang di hati. acara Zoom kita maupun di lewat live streaming Facebook. Mari kira-kira saya ingin mulai dengan pertanyaan. Silakan memperkenalkan diri, nama, udah. Silakan. Baik, selamat sore semua, siapapun yang mendengarkan suara saya ini. Nama saya Jill, farm saya Manado, CB. Saya berteman dengan Bapak Fahmi dari SMP, kami sama-sama SMP di Manado. Sedikit ini saya ya juga waktu kemarin-kemarin diminta sama Bapak Fahmi memberi semacam kesaksian. Sebenarnya orang Kristen nggak ada kesaksiannya, pasti Amin. ada. Amin. Apapun, mau kecil, mau yang spektakuler katanya orang. Ya, akhirnya saya juga ya tergerak, nggak apa-apa karena tadi it's all about Jesus, hidup kita juga. Amin. Yang terjadi dalam hidup kita selama ini pasti tidak lepas dari tuntunan tangan Tuhan. Saya adalah Purna Bakti dari Pramugari Garuda Indonesia. Saya bekerja di Garuda selama 27 tahun. Saya mengakhiri tugas saya setahun yang lalu, persis saya berumur 46 tahun. Bukan karena pensiun dini, tapi memang waktunya saya retired istilahnya. Walaupun Bapak Fahmi suka bilang nggak boleh pakai kata pensiun, selama hidup nggak boleh, ya makasih. Itu saya ingat terus. Ya sedikit cerita, 27 tahun di Garuda, tidak selama itu saya terbang, tentunya di antaranya saya ada cuti hamil, saya punya 3 amazing kids, yang satu sudah besar, sudah kerja di kantor pajak di Manado, puji Tuhan dapatnya di daerah kampung halaman sendiri, yang kedua SMP, kelas 2, kelas 8, yang bungsu, yang cantik kecil itu kelas 6 SD. Saya bersuami juga kerja di Garuda, sampai sekarang masih aktif, orang Manado juga. Nah, yang saya mau bilang, selama saya bekerja 27 tahun itu, saya merasakan bagaimana memang sangat Tuhan, bukan karena Tuhan itu, saya juga tidak bisa menyelesaikan dengan baik, dan tidak ada sampai saat ini. Kalau orang suka banyak tanya, pernah di gereja juga ada kayak semacam KPI, terus tentang rasa takut kayak gitu, saya juga pas itu jadi liturgos ditanya, ada nggak rasa takut? Bohong kalau manusia nggak punya rasa takut, meskipun setiap hari bekerja di penerbangan. Cuman memang kalau sudah pakai seragam, mau anak istilahnya nangis pun sakit ya tentunya ada aturan-aturannya. Saya udah harus melangkahkan, nggak mungkin, karena ini nggak jadi. Karena itu sudah pilihan untuk bekerja, tentunya didukung oleh keluarga dan support system. Seperti saya, ada ibu saya, itu Oma Jeje adalah ibu saya. Oh, halo Oma. Yang selalu menjadi part of our family sampai saya pensiun, bukan pensiun, sampai saya sudah purna bakti pun Oma tuh ada di tengah keluarga kita. Cuman sekarang Oma masih di Manado. Tuhan sehat-sehat. Nah itu ya, kalau kejadian-kejadian misalnya yang kurang ini selama terbang, saya rasa itu sih hal yang biasa, resiko dari setiap pekerjaan, mau profesi apapun pasti ada resikonya, tapi selalu menghadapi rasa takut pun saya berusaha mengisi diri saya sendiri dengan pikiran yang positif, walaupun pasti selalu takut ada, khawatir ada. Kalau sudah takut lumayan sangat, biasanya tuh saya cerita cuman ini aja ya. Penumpang tuh biasanya nggak tahu ya kalau kita sebenarnya takut, tapi kan karena pekerjaan kita harus profesional. Pasti Bapak Fahmi tahu ya, sering terbang juga. Kita berusaha profesional ya, pasti harus firm. Kita harus ya, karena pekerjaan, kalau kita takut nanti gimana penumpangnya. Walaupun saya tahu di pesawat itu adalah aman ya, semua di tangan Tuhan.
saya nyanyi dalam hati mengurangi rasa khawatir dan takut saya. Ada tuh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku takut, sebab Yesus sertaku. Maksudnya kalau takut pasti ada. Saya dalam hati tuh saya nyanyi, mau landing juga kalau ada rasanya gimana, saya nyanyi. Paling tidak saya menyerahkan diri saya sudah pasti ke Tuhan dan saya mengurangi rasa khawatir dan takut saya. Itu satu. Kemudian tanpa panjang lagi, saya pensiun tahun lalu. Sebenarnya sebelum pensiun itu saya sedikit bukan mempersiapkan diri ya, walaupun orang bilang harus punya life plan. Saya inginnya hidup saya juga mengalir karena saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya ke tangan Tuhan. Saya yakin 3 bulan sebelum saya pensiun tuh, sebelumnya saya pensiun 3 tahun tuh sebenarnya saya udah ingin jadi kayak guru yoga, guru senam gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain buat saya. 3 bulan sebelum saya pensiun bulan Juli itu kan mulai-mulai corona parah-parahnya dan kita ke lockdown ya hampir semua. Itu beneran totally tinggal di rumah. Saya yang sama anak-anak yang biasanya misalnya mungkin harus di rumah, dan itu saya karena memang sebenarnya saya juga masak, senang. Bapak saya dulu koki, pernah sekolah di Jepang ya. Nah itu saya bikin makanan buat anak, ternyata anak-anak bilang, mah enak misalnya itu. Saya percaya diri. Bikin kue bagi teman yang deket-deket, entah teman gereja atau tetangga, pada bilang enak. Dari situ mulai, udah Jill jual aja. Saya kan nggak percaya diri gitu ya, jual orang yang udah pada jago-jago. Tapi karena saya senang hati, saya bikin pelan-pelan jual dan ternyata itu responsnya bagus. Dan sampai sekarang sudah setahun lebih, saya mungkin bagi orang lain receh ya, tapi saya percaya, sangat percaya itu jalan Tuhan baru, ladang yang diberikan Tuhan baru kepada saya khususnya gitu. Saya jualan kue tuh memang istilahnya made by order, bukan ready stock. Situ saya percaya dari yang beneran kecil-kecil, ya sekarang juga belum besar, cuman saya percaya kan saat ini mau cari orang untuk bantuin belum bisa karena situasi kayak gini belum memungkinkan. Itu saya cuma mau sedikit cerita mungkin supaya Bu nggak bosan. Saya pernah goreng cucur Manado 500 pieces sendiri karena ada teman gereja, anak pemuda di kantornya bosen hampers lebaran, kue-kue bolu dan sebagainya, dia mau pesen cucur supaya unik. 500 itu saya gorengnya dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Supaya kompor ada beberapa, cuman kan tetap tangan hanya 2. Terus ada teman sekolah juga orang tuanya punya toko handphone, pesan bolu gulung itu untuk kayak salesnya gitu ya. Dia bilang, Cik mau nggak dipesenin bolu gulung berapa? 30. Aduh, aku nggak sanggup loh. Dikasih rezeki kok kamu malah bilang nggak sanggup. Bukan, saya tahu. Ada teman saya juga yang pesan buat teman-teman kantor pajaknya juga. Saya bilang, saya juga lagi ada order. Ayolah tolong saya. Ya saya nggak bisa kalau sekalian, kalau dicicil bisa. Baik 2 hari, 15. Terus saya rasanya ngebikinnya apa ya, wah gimana, tapi ya itu, kalau kita nggak mau berusaha, kan kita suka bilang mungkin, Tuhan ini kok nggak sayang sama saya, nggak perhatiin. Terus sebenarnya kita harus belajar peka sama suara Tuhan, bukan suara, saya nggak ngerti ya kalau itu yang dari gimana ya, sebenarnya Tuhan udah kasih kita banyak jalan, banyak berkat, cuman mungkin kita yang nggak peka, nggak mau belajar melihat apa yang Tuhan inginkan. Itu saja sih sebenarnya dari semua ini sampai seumur segini. Amat saya yakini apapun yang kita terima itu karena kebaikan Tuhan. Mau kita sejago apapun, sehebat apapun, itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan sampai saya bisa berbicara, dikasih kesempatan begini, itu juga saya rasa itu nggak kebetulan. Amin. Ya, sudah Tuhan berikan jalan, dan seperti ya kita bisa bersekutu beberapa orang saja, itu juga sudah berkat luar biasa. Itu sih yang mau saya bagikan terhadap teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, thank you Jill. Luar biasa ya. Ada hal yang menarik yang sebenarnya saya juga baru tahu bahwa Jill ternyata punya orang tua yang koki. Kita udah temenan udah lama. Ya, yang menarik adalah Jill retired ya, bukan
bukan pensiun. Iya, maksudnya memang waktunya pensiun gitu. Karena dulu zaman masih muda, sebenarnya kan dulu ini saya cerita sedikit. Pramugari itu pensiunnya 46, untuk laki-laki 56. Terus adalah menuntut persamaan gender gitu, kok laki-laki 56, perempuan 46. Adalah cerita di dalam perusahaan sampai akhirnya beberapa puluh tahun yang lalu itu kami disuruh milih akhirnya. Oh ya, ada yang mau 46 atau 56. Saya waktu itu masih muda, saya pikir, wah 46 aja belum tentu nyampe, apalagi 56. Jadi karena saya baru punya anak satu, saya pilihlah 46. Ternyata sampai umur 46 itu kalau kita flashback lagi, itu sebentar. Ya, akhirnya tibalah saatnya saya memang harus pensiun 46 tahun. Tapi saya tidak menyesal. Saya sudah move on dari pekerjaan itu. Ada teman kemarin, ayo kamu mau pesan apa, saya dari Belanda. Enggak, saya udah move on. Sekarang saya tukang kue. Dan saya tidak malu untuk hal itu. Saya justru merasa, justru itu Tuhan sangat baik sama saya. Saya tidak dibiarkan berdiam diri sesudah pensiun. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi tukang kue dalam tanda kutip. Ya. Apa namanya, jadi tukang kue itu secara nggak sengaja gitu loh kan? Ya boleh dikatakan begitu. Ya, karena nggak pernah kepikiran berarti ya. Tapi ini salah satu kesaksian bahwa perjalanan profetik kita ya, perjalanan profetik hidup orang Kristen. Ini ada yang ingin bertanya, ada yang bertanya kepada lewat FB, bagaimana sih soal iman kepada iman? Iman kan jelas di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi Tuhan sebenarnya sudah kasih. Mungkin lewat nggak seperti Jill tadi, seperti apa namanya nggak sengaja masak terus anak bilang ya kenapa nggak jual aja gitu loh. Tuhan bisa berbicara lewat apa aja. Kadang-kadang ya seperti saya kagum dengan apa yang dikatakan oleh Jill tadi bahwa kadang-kadang kita butuh kepekaan. Dan orang Kristen, ya termasuk saya sendiri juga kadang-kadang nggak peka gitu loh. Dan kita nggak percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Nanti kita akan jawab pertanyaan, tapi kita lanjut dulu dengan narasumber. Jadi sudah move on 100% dari Kalau 100% mungkin belum ya, masih ada sisanya 27 tahun. Tapi ya itu, gini, pasti Bapak Fahmi tahu, sampai saya pernah pas saya ulang tahun lalu itu bukan nangis sih. Ada teman saya lumayan dekat, beda gereja tapi sering, namanya perempuan kan pasti Bapak Ibu tahu perlu punya teman sharing. Dia sampai nulis dari yang pekerjaannya katakanlah cantik, tahu dong kalau naik pesawat gimana cantik, istilahnya gitu ya, walaupun cantik relatif harus begini dengan dandan. Terus saya turun ke dapur, yang dapur tetap aja sempit, mau sebagus apapun panas kan, oven, kompor. Tapi kamu bisa ya. Dan satu hal yang saya mau sharing, beberapa orang yang makan makanan saya, mungkin belum banyak ya, saya masih kecil-kecilan tetap. Bahkan ada 2 ibu yang saya tahu, dua-duanya kena breast cancer. Itu tuh mereka bilang, saya kenapa kalau makan kue-kuenya bujil itu kok saya nggak mual ya? Padahal dokter sudah bilang saya harus mengurangi minyak gini-gini. Kok saya nggak mual ya? Saya makan 2, 3 misalnya cucur atau apa, kok saya nggak enak ya? Jadi hal kecil mungkin bagi orang duitnya ya, duit bohong lah kita kalau kerja nggak cerah. Tapi bagi saya kedengarannya sepele, tapi bagi saya itu melebihi mendapatkan uangnya. Bagaimana saya merasa masing-masing kita pasti diberkati Tuhan. Tangan saya diberkati Tuhan untuk membuat makanan yang orang bisa menyukai. Itu kan selera masing-masing. Dan dia bisa merasakan bagaimana saya tuh sebenarnya udah nggak ada selera makan, tapi makan kuenya bujil, entah sugesti, entah apa, pokoknya makan kue yang saya bikin, dia merasa enak. Dia bisa terima. Itu bagi saya melebihi dapatnya uang. Di situ saya kadang kayak mau nangis, aduh Tuhan tuh apa baik ya, saya dikasih senang dengan orang berbicara seperti itu, kasih pernyataan, udah bagi saya luar biasa. Itu yang mau saya bagikan. Nggak ada hal kecil yang kita lakukan, pasti semua berharga di mata Tuhan sebenarnya. Tinggal itu tadi, kita mau peka nggak. Kalau kita intim sama orang, entah pasangan, entah teman, kan biasanya kita tahu tuh apa signal-signalnya. Begitu sih.
Ya luar biasa. Apa namanya, dari sesuatu, ada orang bilang kan pramugari. Saya sebenarnya kemarin sempat ini sih Jill, maksudnya nanya gitu loh. Boleh nggak kita pakai title ex pramugari, kan kelihatan pramugari itu mentereng gitu loh kan. Sesuatu profesi apalagi buat perempuan itu yang apa namanya, ya Diimpikan. wah lah gitu kan. Lagi dengan jalan-jalan dan sebagainya gitu. Kemudian turun, orang pikir turun kelas, maksudnya Ya, seperti itu gitu kan. Jadi seorang apa ya, kok membuat kue di dapur yang panas itu apakah bagaimana rasanya Jil? Menikmati, atau coba cerita mengenai mungkin ya tadi Jil sudah sempat kasih kesaksian, tapi kalau kita bisa lihat bagaimana sih supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu dalam kacamatanya Tuhan. Maksudnya dalam kacamata bahwa segala sesuatu nggak ada yang rendah gitu loh, terlalu rendah. iya. Kalau bicara soal itu gimana ya? Saya juga kalau kayak Bapak Fahmi tadi bilang nggak ada background teologis gitu-gitu. Cuman memang kan dari kecil di daerah kita sendiri kita sudah terdidik, kita sudah sering melihat mungkin orang tua kita, saudara-saudara seiman tuh hidup dalam kayak Tuhan. Jadi apa ya? Hidupnya tuh semacam ya percaya bergantung sama Tuhan. Jadi meskipun sekarang gini, saya juga susah ngomongnya tanpa bermaksud untuk apa ya, menyombongkan diri atau mau saya yang ke depan gitu, ke atas, bukan. Sebenarnya saya lagi menceritakan bagaimana baiknya Tuhan. Ya kayak gini aja. Bapak Frame tahu, saya kan di rumah ini beneran kayak keputar gitu. Tapi tetap Tuhan itu kayak gini. Di gereja tuh saya kan banyak anak pemuda gitu. Sampai sekarang tuh, bahkan sampai kemarin kan lihat saya diminta untuk jadi MC di pernikahan atau ada acara gereja. Yang kadang sebenarnya saya bukan nggak sanggup, tapi saya, loh Tuhan udah kasih ini kok kamu kayak talenta gitu, kamu nggak mau kembangin, kok kamu simpen, kamu keep. Selain kalau secara dunianya saya ingin memberikan teladan yang baik buat anak-anak saya, seandainya mungkin saya sudah tidak ada, saya tidak mewariskan harta, tapi saya mudah-mudahan mewariskan teladan yang baik dalam Kristus, juga semangat saya untuk tidak pantang menyerah sekecil apapun. 27 tahun entah saya kerja di Garuda, saya berusaha untuk, apalagi kita orang Kristen ya, tidak mau membuat nama jelek saya sendiri, nama Tuhan saya. Jadi saya nggak mau apa ya, kan tahu juga pramugari itu kadang ada yang suka bilang nggak bener lah ini itu. Saya bisa membuktikan, ya orang nggak suka sama kita pasti ada, tapi saya bisa membuktikan saya tidak melakukan hal yang tidak baik. Tidak benar belum tentu, tapi tidak baik saya nggak itu. Kalau dibilang tadi balik, ya saya memang udah harus begitu, udah kenyataannya harus tinggal di rumah, masa saya nggak sadar diri, maksudnya gitu ya, sok ngasih, enggak. Tapi tetap sisi manusianya masih ada kadang-kadang, itu aja sih. Oke, jadi sekarang ini setiap hari order datang terus ya. Iya, Tapi by the way Bapak Ibu, sebelum lanjut ya, saya udah rasain kue buatan Jill, memang enak. puji Tuhan. Bisa di order nanti ya. Bisa di order. Tuh ada yang pasang emoji. Bukan iklan ya, bukan. Ya, bisa di order. Itu ada panada, ada Ya. cikur yang udah pernah saya beli ya, ada panada cikur enak. Dan nggak terlalu berminyak memang, Jil. Itu kuncinya. Jadi ada kan kadang-kadang kalau kue menado terlalu berminyak. Ini nggak berminyak gitu. Jadi memang ya worth it lah gitu. Ya sebenarnya kalau dibalik lagi, kalau soal enak gak enak itu relatif. Nanti kata Pak Fahmi enak, kata mungkin Bu Ati, oh gak enak, saya udah coba, ya itu relatif. Saya juga nggak bakalan bilang, oh dia nggak benar, enggak. Saya tentunya bikin makanan juga berproses selalu. Tapi yang saya juga mau bilang, beberapa tetangga saya sini yang berbeda dari kita saja, yang mereka menurut saya mungkin fanatik kayaknya nggak mau karena kita Kristen, tapi mereka tetap aja pesen. Dan Bu enak, malah kemarin ada yang ulang tahun sampai mau pesen-pesen lagi. Saya bikin tumpeng nasi kuning dan segala nasi kuning buat bapak mertuanya ulang tahun sampai banyak gitu. Saya bukan nggak mau, saya nggak mampu, tangannya maksudnya cuma 2 gitu ya, apalagi kalau mendadak ya. Jadi saya memang bukan ready stock, made by order. Dan yang
pasti saya selalu bikinnya dengan senang hati. Meskipun kadang suami saya kalau ada yang order, dia suka bilang, duh, ada orderan lagi. Kamu bukannya kamu senang hati orang order, malah kamu udah aduh ada orderan. Bukan, udah kebayang kan kerjaan masing-masing juga ada aduh kejar-kejaran. Jadi bukan cuma di pesawat ada on time performance, saya kerja juga ada on time performance. Menghadapi customer juga beragam kan. Iya. Itu. Jadi sama juga mungkin hamba Tuhan menghadapi macam-macam cerita juga pasti ada beragam gitu. Oh, ini ada komen dari Bu Ati. Kalau saya pribadi belum percaya kalau belum merasakan, bisa diorder Bu. Wow, virtual dulu dong sekarang. Apa ya? Ya itu yang saya bilang tadi kan, kadang-kadang kue Manado kan rada berminyak kalau jujur dan apa namanya Panada, tapi yang dibuat oleh Jill itu enggak gitu loh, enggak seperti itu. Jadi menurut saya sih worth it untuk dicoba dan enak gitu loh. Ini agak keluar sedikit dari mungkin ini sebenarnya apa kalau mungkin kalau kue saya juga kalau di orang Manado ada teman saya yang lumayan Manado banget, saya bawain bukan karena buat apa emang dia malah bilang ini rasanya masih ada yang kurang. Dalam hati yang nggak akan sama makan croissant di Belanda dengan yang di Indonesia, materialnya berbeda ya kan ya maksudnya nggak akan sama. Justru kalau di Manado mungkin kue saya kata tante-tante Manado, ih, gak enak ini kuenya masih nggak apa-apa, kan kembali lagi selera. Iya betul. Iya, ya itu tadi. Ya saya melakukannya senang hati, bersyukur Tuhan kasih jalan yang baru, Amin. dan itu tadi saya percaya sekecil apapun pasti Tuhan menyertai. Bahkan sampai saat ini kita masih ada itu nggak kebetulan kan, mau vitamin dari mana ke angkasa luar, menurut saya ya, menurut saya. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu ya apa yang disaksikan oleh Jill ini adalah merupakan suatu perjalanan profetik ya. Menurut saya ya ini kalau kita share secara karena dari seorang pramugari yang pensiun karena memang pensiun bukan pensiun muda ya, tapi karena dia memilih untuk pensiun di usia 46 tahun dan kemudian sebelum dia pensiun Tuhan memberikan sesuatu yang apa ya buka gitu loh. Ini lu bisa masak gitu loh. Terus tiba-tiba anaknya nyelotok dijual aja. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita suatu kebetulan mungkin ya. Tapi kan dalam kehidupan orang Kristen nggak ada sesuatu yang kebetulan. Itu yang saya bilang tadi bahwa dari iman kepada iman. Kalau kita lebih sederhanakan tadi karena ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan dari iman kepada iman. Maksudnya dari percaya, kita percaya kepada Yesus. Kemudian apapun langkah selanjutnya di depan, ya kita percaya gitu loh. Karena di dalam kehidupan kekristenan sebenarnya tidak ada suatu hal yang real yang kita bisa pegang selain Yesus yang real. Karena Yesus buat kita nggak real karena apa? Nggak kelihatan. Nah, padahal ya itu seperti tadi seperti yang disaksikan oleh Ibu Jill bahwa pas 3 bulan sebelum pensiun mulai masak, tiba-tiba anaknya nyelotok, kenapa nggak dijual aja? Nah ini kan mungkin ini sesuatu hal yang sederhana, tetapi Jill menangkap bahwa ini sesuatu dari Tuhan. Jadi benar-benar perjalanan profetik, perjalanan kehidupan Kristen, itu memang hubungan yang pribadi. Kita nggak bisa menentukan bahwa apa yang terjadi oleh Jill akan terjadi di kehidupan kita. Nggak bisa. Tuhan bisa pakai cara yang berbeda-beda. Tetapi inilah perjalanan profetik. Inilah dari iman, dari percaya kepada percaya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi ada momen-momen di mana Tuhan letakkan momen itu dan kita merasa ini dari Tuhan. Gitu loh. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Jill. Saya bersyukur Jill share karena nggak tahu gimana caranya. Waktu itu kan tiba-tiba waktu tahun lalu kita ketemu udah mau pensiun ya. Waktu ketemu itu kita mau jualan terus kita kan belum tahu jadi tukang kue seperti apa. Ternyata ada momen di mana ada suatu kejadian dan itu sebenarnya suara Tuhan. Iya. Suara Tuhan lewat anak, suara Tuhan lewat keluarga untuk dijual gitu. Sebenarnya juga menurut aku, maaf potong, itu juga semua tergantung kita. Kalau Tuhan kasih jalan tapi kita bukan malas ya, nggak mau ngikutin kan bisa aja. Kan bisa aja saya malas
depan kompor antara muka saya hitam. Soalnya ada beberapa ibu, jangan jualan kue, jangan kenapa nanti kamu jelek, muka kamu hitam. Adalah namanya perempuan kepengaruh bohong kalau enggak ya Bu. Gitu. Cuman kalau kita juga iya ya ngapain capek harus bangun jam 2 pagi. Ada saya suka kayak gitu seharian itu kerjanya di dapur aja berdiri. Tapi ya itu tadi kalau saya nggak mau bergerak istilahnya gitu, nggak mau apa ya merespon apa yang Tuhan berikan itu juga ya biar Tuhan kasih suara kalau kita nggak dengar ya kan betul ya. Ya itu jadi perjalanan profetik ya itu seperti yang disaksikan oleh atau di-share oleh Jill tadi bahwa itu benar-benar respon dari sesuatu hal yang kita akan bisa merasakan karena kita akan bisa mengetahui bahwa ini benar-benar dari Tuhan atau enggak gitu. Karena Yesus ada dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Itu yang maksudnya dari iman kepada iman. Kita percaya saja, bergantung sepenuhnya dalam keadaan apapun. Saya saya nyambung sebentar ya, Mazmur 23 mungkin semua kita udah tahu. Mazmur 23 kan bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga, dari ayat pertama sampai ayat ketiga itu selalu bicara tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan, ia membaringkan, ia menuntun. Pada ayat yang keempat, Daud bilang begini, sekalipun aku, Daud yang milih berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan Tuhan yang nuntun dia dalam lembah kekelaman, tetapi Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud yang milih jalan ke lembah kekelaman. Engkau ada di situ. Gadamu dan tongkatmu. Jadi perjalanan kita memang dari iman kepada iman, bukan dari iman kepada benda, dari iman kita dapat sesuatu enggak. Ya. Tapi ya memang susah memang. Itu memang bukan susah ya, maksudnya respon kita, hubungan kita dengan Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi, dan saya sangat diberkati dengan kesaksian dari Jill. Nah, ini ada pertanyaan. Saya juga. Kenapa masih banyak orang percaya yang bersaksi? Mungkin Jill kan ini bisa bantu nggak ini? Karena Jill yang membawakan kesaksian. Kenapa masih banyak orang yang takut untuk bersaksi? Apa kira-kira? Mungkin kan tidak semua orang kayak dikasih karunia bisa berbicara depan umum. Ada orang, saya punya teman gereja sudah meninggal perempuan. Dia bisa berdoa, bisa. Tapi kalau misalnya berdoa kelompok saja ya, itu dia nggak mau. Dia geser. Jadi kalau kita lagi berdoa kelompok, dia minta dia dilewatin aja ke orang sebelahnya. Apalagi kalau suruh berdoa di depan umum, misalnya gitu ya, doa makan ke atau doa apa, dia nggak berani. Ya mungkin itu tadi kenapa orang ada yang nggak berani bersaksi. Sebenarnya menurut saya bukan karena dia tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu tidak melalui kata-kata. Yang dia lakukan juga kalau dalam mengerti firman Tuhan gitu ya, maksudnya menurut saya itu udah kesaksian juga. Ya mungkin itu tadi, dia nggak berani bersaksi karena dia nggak berani berkata-kata gitu, nggak punya nyali orang yang bilang. Mungkin. Iya, oke. Ada yang lain yang mungkin ingin menjawab gitu, kenapa masih banyak orang yang percaya takut bersaksi? Ada Ibu Pendeta, ada Ibu Ati, Ibu Catherine, ada Oma. Oma mau jawab nggak, Oma? Oma juga termasuk yang tidak berani bersuara. Dia mendengar yang baik. Ya banyak orang percaya ya. Kadang-kadang kita bilang ada pemahaman yang berkembang di dunia luas ya, di dalam dunia kekristenan, bukan dunia luas ya, bahwa kalau belum sukses belum dianggap layak untuk bersaksi. Ada yang begitu juga. Ya, jadi kalau belum diberkati dalam artinya punya banyak uang, belum layak untuk bersaksi. Kadang-kadang dalam keterpurukan ada orang yang nggak mau bersaksi, gitu loh. Tapi justru dalam Alkitab banyak hal yang justru nggak ya, hal yang lagi dalam keterpurukan justru menjadi kesaksian buat banyak orang. Ya ini betul kata Ibu Pendeta Ana, ini stigma daripada orang Kristen ya. Jadi orang Kristen ingin kelihatan wah dulu baru bisa bersaksi. Padahal ya seperti kata Jill tadi, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan kesaksian gitu. Kesaksian dalam arti kehidupan kita. Jadi Jill, next kayaknya udah perlu orang deh
kalau udah kayak gitu. Karena kan ya seperti tadi, kalau misalnya memang ini harus nambah orang berarti untuk membantu ini. Gitu loh. Cuman enaknya kalau usaha sendiri, mau gede atau kecil tetap saya CEO-nya istilahnya. Jadi saya mau terima atau enggak itu enggak, bukan yang sombong ya. Maksudnya itu justru sebenarnya saya sekarang walaupun memang kalau terbang sibuknya lain lagi, saya bisa tuh dalam sebulan terbang 110 jam. Wow. Jam iya. Padahal standarnya Garuda tuh aman-amannya tuh 100, tapi pernah kita ngalamin 110 jam, beneran pulang, tengah malam dijemput lagi. Saya kasihan anak-anak, sampai yang kecil pernah bilang, pernah mama sekali waktu mau terbang agak lama, terus macet, jadi udah ditinggal sama pesawat kan, udah ada aturannya, digantikan orang. Saya pulang, di situ dia tahu, saya telepon, mama nggak jadi terbang, hati aku senang banget. Jadi saya tahu udah saya pensiun, baru saya bilang, aduh maafkan ya aku nggak tahu perasaan kamu saat itu. Tapi sekarang saya totally di rumah, malah makin posesif, nggak bisa, padahal cewek kecil nggak bisa kemana-mana tanpa saya, bahkan tidur pun di samping. Jadi apa, beneran walaupun sekarang juga saya di rumah, waktu saya malah banyak sibuk, malah kadang-kadang rasanya badan, capek juga ya badan, umur kan makin, kesempatan di dunianya kurang, tapi kan angka biologisnya nambah. Apa kayak capek gitu, walaupun senang itu apa ya gitu deh. Iya, jadi ini ada pertanyaan buat Ibu Jill dari Facebook. Mana lebih kuat soal turbulensi? Turbulensi ini dalam arti turbulensi letter luck, harfiah, atau turbulensi hidup nih? Menjadi koki atau pramugari? Oh, lain-lain pasti kan. Di pesawat pasti resikonya, yang paling saya kalau soal turbulensi, celaka, takut seperti saya bilang tadi. Tapi saya kan kalau udah pakai seragam, sama lah saya rasa sama teman-teman saya, udah lepas itu rasa takutnya. Justru yang saya lebih, bukan takut ya, saya lebih gimana itu saat saya harus meninggalkan keluarga. Kalau orang duduk juga kayak gini, kalau mau kena apa juga meninggal bisa-bisa aja, ibu pendeta pengen tahu. Kalau di dapur, kesibukannya lain lagi, cuma seperti saya bilang tadi, karena saya yang punya usaha ini, saya bisa ngatur kapan saya mau terima, misalnya saya enggak, atau apa. Tapi itu tadi, saya mungkin karena pernah bekerja di bidang jasa, hampir berusaha tidak menolak apa yang orang pesan. Biasanya, kalau orang saya lagi lumayan rame, saya akan bilang berkenan menunggu, jadi saya nggak bilang tidak. Tapi saya bilang berkenan dulu supaya customer tidak kecewa. Mungkin juga sama seperti Tuhan ya. Tuhan tuh sebenarnya juga ya nggak menolong kita, cuman timingnya Tuhan atur. Iya. Itu kalau turbulensi pesawat ya serem lah. Udah ngerasain juga kan. Paling lama berapa menit? Berapa lama turunnya itu turbulensi? Pernah. Paling saya ngalamin pernah 10 detik, Jill. Itu benar-benar benar-benar udahlah, saya bilang udah mau mati kayaknya gitu. Saya nggak pernah timing ya, nggak pengen supaya nggak jadi work. Cuman memang benar ngerasain, benar udah pakai seat belt aja itu beneran sampai keangkat, beneran sampai keangkat. Oh ya? Iya, waktu saya terbang dari Manado sama anak saya itu beneran sampai tray bisnis kelasnya aja jatuh, keangkat jatuh. Itu saya ada fotonya, maksudnya segitu. Makanya kita menganjurkan penumpang pakai seat belt meskipun nggak kencang gitu ya, walaupun udah fasten seat beltnya off, karena alasan itu kan nggak tahu tuh yang clear air turbulence, yang seperti nggak kelihatan kalau akan ada turbulence kan, itu emang nggak kedetek di radar. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Pendeta Ana. Ceritakan dong pengalaman yang paling menegangkan penerbangan nih, maksudnya berarti ya. Oh. Yang di mana, kapan tuh katanya? Kalau kapannya lupa. Kalau menegangkan, pernah sih berapa kali. Kalau di Manado tuh sebenarnya bukan saya bermaksud nakutin ya. Makanya kalau pilot-pilot yang terbang ke Manado, daerah Papua tuh termasuk yang handal. Ya tidak mengandalkan manusia. Cuman di sana tuh medannya kan lumayan di antara gunung. Terus Manado itu setahu saya, walaupun saya bukan pilotnya, cepat berubah cuacanya. Misalnya kan selalu terbang tuh ada flight plan-nya, ada perakiraannya. Nah, kalau misalnya sekiranya nggak aman, kan pasti kan, makanya suka bilang, oh hujan, nanti tunggu dulu. Pergi misalnya cerah, pas mendekati nyampe, itu bisa aja
walaupun udah kelihatan hujannya parah dan berkabut. Kalau berkabut kan tidak boleh landing karena dikhawatirkan nanti bukan salah landing, landingnya di tengah runway bisa keluar dari runway kan, itu yang di overlanding itu. Nah, mau landing di Manado tuh sering, bukan sering, pernah dulu-dulu apalagi mau landing nggak jadi divert Makassar kan, sering-sering kayak gitu. Anak saya kemarin gitu pulang Manado hujan hampir aja divert karena hujan lebat. Udah mau landing deket, udah turun, udah speednya saya tahu critical phase itu saya kasih tahu bukan saat terbang, pada saat take off dan landing. Itu paling kritis. Wow. Jadi jangan anggap remeh. Kalau udah terbang itu ya berapa persennya lah saja lah, kecuali itu. Tapi paling kritis tuh take off landing. Nah itu udah mau landing, terus benar-benar udah kelihatan lampu biru-biru runway, itu kaptennya naik lagi overshoot. Itu teman saya ada orang Melayu Kristen, dia langsung Tuhan Yesus, aku takut di bawah. Terus aku langsung, kamu jangan kenceng-kenceng, kalau kita kenceng-kenceng penumpangnya dengar kita takut juga, penumpangnya ikutan takut deh. Walaupun manusiawi kan kalau kita takut ya, memang beneran itu lumayan serem, tapi ya nggak tahu ya, saya kalau udah pakai seragam bukan nggak takut ya, kayak udah lepas. Justru kalau saya jadi penumpang normal baru saya ada takutnya, ini kenapa goyang ya, ini kok gini. Mungkin itu kali, kalau pakai seragam semacam udah terdoktrin, udah lepas takutnya. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan, Jill. Pernah terbang keluar nggak? Saya kan udah 27 tahun, saya punya rating pesawat lumayan, Garuda multi rating. Jadi saya akan terbang tergantung rating pesawat itu. Kalau misalnya pesawat besar 777 Boeing 777 Garuda ke Belanda, saya bisa terbang ke sana. Hampir seluruh bagian dunia sudah saya terbang, kecuali memang ke Yerusalem belum. Dulu sampai di Yordan saja. Di situ kalau ya aman ya, dulu airportnya aman. Ya, itu aja sih, tanpa bermaksud menyombongkan diri ya. Sampai dulu zaman Garuda terbang ke Los Angeles, ya sudah sampai Honolulu. Gitu. Jadi saya sudah termasuk puas. Termasuk puas. Ya udah, cukup. Kalau boleh dong, kalau ada yang mau pesan mungkin bisa tulis. Oh alah. Aduh, kayaknya nggak usah aja. Nanti japri ke Pak Frami aja. Saya nggak ada maksud. Tuh, bikin emoji nangis. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu dari buat Ibu Jill maupun pembahasan kita. Terima kasih loh kalau soal kuenya tadi, aduh. Tapi memang pas lah, saya nggak nyangka juga dengan short notice Jill bisa hadir di siang kita, karena pas banget dengan apa yang menjadi tema kita bulan ini, yaitu tentang prophetic and healing, di mana prophetiknya ini sesuatu hal yang jadi dari pramugari jadi ibu pembuat kue dan secara nggak sengaja gitu loh. Prophetic itu kan perjalanan ya, maksudnya kayak satu lagi saya mau cerita. Oke. Cerita di gereja saya, semacam ini bukan rahasia sih. Waktu saya masih jadi siswa di Garuda, kan kita harus training dulu. Suami saya sudah tahu, di gereja saya udah pernah cerita. Saya tuh pernah mengalami, mohon maaf ya, saya tuh pernah hampir diperkosa. Waktu itu saya kos di depan Pusdiklat persis, itu kan kayak pavilion. Padahal seingat saya body language saya tidak seronok. Saya berpakaian yang proper, relatif ya. Kalau orang bilang itu panjang pendek itu relatif. Menurut saya proper. Saya kenal orang ini juga. Memang saya berdua sama teman saya, Bapak Frami kenal, ada teman saya cewek. Pada saat itu memang mungkin anak-anak laki itu sedang zamannya laserdisc, mungkin lagi nonton. Mereka maksud mau panggil saya untuk ikut nonton, cuman saya lagi tidur siang. Tahu-tahu laki-laki itu sudah di atas tubuh saya. Saat itu kalau saya berontak, saya pikir orang yang sedang dikuasai iblis istilahnya pasti akan lebih kuat. Dia sudah tutup mulut saya, satu tangan menahan badan saya hanya mengeluarkan air mata. Di situ dia tersadar. Sebenarnya yang mau saya, bukan cerita ini yang mau saya ini. Kalau Tuhan sudah menolong saya, kita semua dari dulu,
saya amat sangat yakin, saya suka bilang sama anak-anak, sama suami, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa ya? Ya, perjalanan hidup saya bisa sampai saat begini, bukan karena saya sendiri, mau saya jaga gimana pun, tapi saya amat sangat yakin Tuhan yang menolong sampai saya bisa sampai saat ini masih ada. Itu sih, itu yang saya. Jadi saya anak-anak saya udah saya ceritain juga, makanya saya berusaha menjaga mereka. Saya nggak khawatir mereka mau gimana karena udah saya didik. Ya saya nggak tahu hasilnya gimana, tapi saya lebih worried ke arah safety. Itu. Maaf ya Bapak Ibu. Luar biasa ya, ternyata ya itu ya perjalanan profetik rohani kita ya itu tadi, kalau sekali Tuhan tolong, Tuhan nggak mungkin akan biarin kita selama-lamanya. Luar biasa ya Jill, saya juga belajar, ada beberapa quote yang saya highlight ya untuk pribadi ya, karena berbicara di ruang Zoom dan di online ini. Itu aja, terima kasih Jill untuk sudah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih sudah mendengarkan panjang. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk sore hari ini kita bisa mengikuti ibadah online dengan tema Prophetic and Healing, dan luar biasa kesaksian kita pada sore hari ini. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Jill. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Nanti mungkin kalau ada ingin pesan bisa langsung. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, untuk firman-Mu, dan kami juga mengucap syukur untuk kesaksian yang sangat terhubung erat dengan kehidupan profetik rohani kami, kehidupan perjalanan rohani kami. Kami berdoa untuk Ibu Jill CB beserta keluarganya yang sudah memberikan kesaksian hidup bagi pengalaman hidup sore hari ini. Engkau berkati, Engkau tuntun bersama suami dan anak-anaknya. Semua apa yang dikerjakan tangannya Engkau buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa perlindungan proteksi yang sempurna yang sudah Tuhan tunjukkan sejak dari masa mudanya terus berlaku sampai Engkau izinkan dimanapun dia berada bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini yang sudah hadir bersama-sama di ruang Zoom. Terima kasih buat Ibu Catherine, buat Oma JJ, buat Christian, Ibu Atik, dan semua yang hadir pada saat ini. Ibu Pendeta Soraya juga host dari Chosen Generation, dan ada yang sudah menonton dari Facebook. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menuntun setiap hidup kami. Tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah kita di sore hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jill. Terima kasih Ibu Jill. Tuhan Yesus Sama-sama memberkati. Pendeta Ana, Bapak Frami semuanya. Nanti kapan-kapan kita kontak-kontakan lagi. Oh, dengan saya harus pesan enak kuenya Jill. Ada jadi apa ya? Ini lanjut ya, Jakarta lah. Kuenya kecil-kecil gitu loh, cucurnya ya, terus nggak terlalu berminyak gitu yang menurut saya sih ya memang nggak menado banget sih Jill, cuman pas lah gitu, nggak manis-manis amat kalau